Oke, lanjut. Jadi semakin kecil luas permukaannya, semakin kecil ukuran partikelnya, maka semakin besar luas bidang sentuhnya. Nah, artinya apa? Kalau semakin besar luas bidang sentuhnya, maka makin banyak terjadi tumbukan. Ingat bahwa makin banyak tumbukan, maka makin besar kemungkinan terjadi produk. Berarti laju reaksinya makin cepat. Jadi kalau misalnya pada suatu reaksi yang heterogen, ada yang padat, ada yang cair, maka bidang batas campur ini disebut bidang sentuh. Dengan memperbesar luas bidang sentuhnya, reaksinya makin cepat. Kemudian faktor laju reaksi yang selanjutnya adalah katalis. Katalis itu adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi, tapi pada akhir reaksi dapat diperoleh kembali. Contohnya ragi itu untuk fermentasi. Jadi kalau pembusukan dengan adanya ragi, maka pembusukan itu akan lebih cepat berlangsung. Contoh misalnya pembuatan kompos itu termasuk fermentasi. Kalau misalnya tanpa menggunakan aktivator butuh waktu berbulan-bulan, lama sekali. Sedangkan kalau kita makan aktivator yang di sini salah satunya adalah ragi misalnya, maka bisa mempercepat proses composting. Yang kedua adalah enzim. Enzim ini adalah proses dalam tubuh untuk membantu, atau katalis dalam tubuh untuk membantu proses metabolisme dalam tubuh. Jadi ada enzim amilase, ada protease, ada lipase, renin, pepsin dan seterusnya dalam membantu proses metabolisme dalam tubuh. Kalau tidak ada enzim-enzim tersebut, maka proses metabolisme akan langsung lambat. Kemudian ada arang, nikel dan seterusnya. Nah, fungsi katalis, kenapa katalis itu bisa bisa mempercepat laju reaksi, yaitu bahwa katalis itu bisa menurunkan energi aktivasi, sehingga jika ke dalam suatu reaksi ditambahkan katalis, itu energi aktivasinya itu akan turun. Jadi energi aktivasi itu energi yang minimal yang diperlukan untuk suatu tumbukan bisa menghasilkan produk. Nah, kalau tidak ada katalis, energi aktivasinya tinggi, tapi dengan adanya katalis maka reaksi tersebut akan membentuk mekanisme reaksi yang menghasilkan energi aktivasi yang lebih rendah, sehingga kemungkinan terjadinya reaksi lebih besar. Contohnya seperti ini. Jadi ini adalah reaksi tanpa adanya katalis. Jadi ini suatu reaktan, jika terbentuk produk maka dia harus mempunyai energi sebesar ini baru kemudian dia bisa terbentuk produk. Nah, kalau kemudian energinya tidak sampai di sini, baru di sini, maka dia tidak akan bisa terbentuk produk, akan balik lagi menjadi produk, menjadi reaktan. Nah, dengan adanya katalis gitu ya, ini kan yang tadi ini tanpa katalis. Dengan adanya katalis maka mekanisme reaksinya menjadi lebih dengan energi aktivasi yang lebih rendah, jadi kemungkinan terjadi reaksinya lebih besar ya. Nah, ini adalah contohnya jika suatu reaksi tanpa katalis dia energinya itu 100 kJ, sedangkan kalau dengan katalis, yaitu dengan tahap-tahap reaksi atau mekanisme reaksi yang lain gitu, maka reaksinya hanya 80 kJ. Demikian tadi adalah beberapa faktor laju reaksi. Jadi dari sini katalis itu ada beberapa macam, yaitu katalis homogen. Katalis homogen itu katalis yang sama dengan fasenya sama dengan reaksinya. Kalau katalis heterogen itu fasenya beda dengan reaksinya. Biokatalis itu adalah katalis yang di dalam makhluk hidup, sedang autokatalis jadi zat itu sendiri yang berfungsi sebagai katalis, jadi mengkatalisis dirinya sendiri. Nah, kalau inhibitor itu kebalikan dari katalis. Kalau katalis itu mempercepat laju reaksi, sedangkan kalau inhibitor fungsinya menghambat reaksi. Demikian penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.